فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا Mendengar hal itu, Raja Dicyanus ya udah pasti murka. Dan setelahnya Tamlika dan 5 orang temannya itu keluar dari istana dan merencanakan untuk pelarian diri. Karena sudah pasti mereka akan dihukum oleh Raja Dicyanus. Lebaran tiba. Gimana? Udah ada yang nanya? Kapan nikah? Kapan lulus sekolah? Kapan lulus kampus? Udah, keselnya. Nah, di Lebaran hari ini gue pengen nemenin kalian semua ya. Kalian pernah tahu gak sih? Ada kisah beberapa pemuda yang tertidur di dalam goa selama 309 tahun. Kalau sekarang nih lu cerita kayak begini nih ngaku-ngaku terus FYP di TikTok, mungkin lu udah dikatain tuh head comment semua isinya, pendongeng handal lah, cerita settingan lah, pengen viral doang, atau jangan-jangan lu di komen, ih takut. Tapi masalahnya kisah ini itu tertuang di dalam Al-Quran, tepatnya di surat Al-Kahfi. Terus ada juga nih versi kepercayaan-kepercayaan lainnya, disebut juga dengan The Seven Sleepers. Karena kejadian itu ada jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita mulai. Berikut ceritanya. Pada saat Sayyidina Umar bin Khattab menjabat sebagai pemimpin sepeninggal dari Nabi Muhammad SAW dan juga sahabat Abu Bakar, ada beberapa Yahudi nih yang datang dan bertanya kepada Sayyidina Umar. Salah satunya adalah pertanyaan mengenai Ashabul Kahfi, pemuda yang tertidur selama 309 tahun lamanya. Mungkin kalau bahasanya nih sekarang, gimana sih kisahnya tuh bro? Nah, ini dia hikayat ceritanya. Penduduk kota Epsus dulu merupakan salah satu kota terbesar pada masa Romawi Timur, kalau sekarang jadi wilayah Turki Barat. Dulunya itu mereka punya seorang raja yang baik. Setelah raja itu meninggal dunia, berita kematiannya didengar oleh seorang raja Persia bernama Dicyanus. Ia adalah seorang raja yang amat congkak dan juga zolim. Ia datang menyerbu negeri itu dengan kekuatan pasukannya dan berhasil menguasai kota Epsus. Olehnya kota itu dijadiin ibu kota kerajaan, lalu dibangun sebuah istana yang megah terbuat dari batu marmer. Pilar-pilarnya itu berjumlah 1000 buah terbuat dari emas, dan lampu-lampunya itu juga berjumlah 1000 buah, semuanya terbuat dari emas. Raja itu pun membuat sebuah singgasana dari emas. Raja itu juga punya 50 orang pelayan, di mana mereka itu memakai pakaian dari sutra dan juga dikasih sebuah tongkat emas. Nah, para pelayannya ini harus ada di belakang rajanya. Raja Dicyanus ini juga mengangkat 6 orang kepercayaannya tuh untuk mengambil keputusan-keputusan yang dikiranya penting. Nah, ke-6 orang itu namanya adalah Tamlika, terus dia juga ada Muxalmina, terus juga ada Mikaslimina, Martelius, Cassitius, dan juga Sidemius. Kerja, nah mereka bernama itu biasanya memang berunding. Hingga dalam satu rapat, Tamlika ini ngomong ke 5 orang temannya. Sepertinya Raja Dicyanus ini sudah mulai melenceng dari ajaran agama. Raja Dicyanus suka mengadakan pesta besar-besaran dan dia juga sekarang menyembah berhala. Barang siapa nih rakyat yang tidak mau ikutan apa yang dia suruh, maka dia akan dihukum mati olehnya.
Melihat perlakuan dari raja yang kayaknya udah mulai otoriter, ngasih hukuman kalau misalnya dia nggak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh raja, di situ Tamlika dan 5 orang temannya mulai risih, apalagi mereka juga punya keimanan terhadap Tuhan mereka. Hingga akhirnya mereka memutuskan tuh memberanikan diri untuk tidak datang ke pesta yang diundang oleh Raja Dicyanus. Mendengar hal itu, akhirnya Raja Dicyanus memanggillah ke-6 orang pemuda itu. Dan ketika sudah di hadapannya, Raja Dicyanus tanya, kenapa kalian kok nggak mau datang ke pesta dan menyembah berhala? Padahal kalau kalian misalnya mau menyembah berhala, pasti akan aku kasih harta dan juga jabatan. Tapi jawaban dari ke-6 pemuda itu adalah, ya nggak bisa. Kami hanya ingin beriman dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar hal itu, Raja Dicyanus ya udah pasti murka. Dan setelahnya Tamlika dan 5 orang temannya itu keluar dari istana dan merencanakan untuk pelarian diri. Karena sudah pasti mereka akan dihukum oleh Raja Dicyanus. Akhirnya setelah kejadian itu, jalanlah tuh mereka keluar dari kota Epsus. Ya, tujuannya untuk menjauhi kota aja, hingga dalam tengah perjalanan mereka bertemu dengan seorang pengembala domba yang bernama Yatbunus. Yatbunus ini bingung ya lihat ada 6 orang pakai baju kayak bangsawan lagi jalan nih mau ngapain, lalu ditanyalah sama Yatbunus. Di situ Tamlika itu menjawab kalau mereka itu sebetulnya adalah penduduk dari kota yang dipimpin oleh Raja Dicyanus. Tapi sayangnya Raja Dicyanus ini zolim karena nggak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mereka nggak nyaman dan pergi meninggalkan kota itu. Di situ Yatbunus yang mendengarnya seperti punya rasa sepenanggungan dan sependeritaan yang sama. Dia langsung bertekuk lutut dan berkata sepertinya dia ingin ikut dengan pemuda-pemuda ini. Tapi Yatbunus ini minta Tamlika dan teman-temannya tunggu dulu dong gitu. Gue harus balikin domba-domba gue dulu nih. Nanti baru gue bisa balik lagi dan ikut mengembala bersama kalian. Ketika Yatbunus datang, Tamlika dan kawan-kawannya itu ngelihat ada juga seekor anjing yang bersama Yatbunus. Tamlika sama teman-temannya itu bilang kayak gini lah kira-kira ke Yatbunus. Mereka khawatir kalau anjing itu akan bikin pelarian ini ketahuan dan minta Yatbunus untuk mengusir saja anjing tersebut. Tapi tiba-tiba anjing itu duduk menatap Tamlika dan kawan-kawan. Sepertinya anjing itu kok bisa tahu ya bahasa dari Tamlika. Gak lama, yang lebih ajaibnya lagi, anjing itu berbicara kepada mereka dan mengatakan, kalau aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku akan menjaga kalian dari musuh-musuh. Mendengar hal itu, kagetlah si Tamlika dan teman-temannya. Dan setelahnya dibiarin aja tuh anjingnya ikut bersama mereka. Si pengembala Yatbunus ngajak Tamlika dan teman-temannya ini untuk pergi ke sebuah bukit yang di sana itu ada goa gitu loh. Dalam perkembangannya nih nantinya sampai hari ini, banyak terdapat versinya tuh di mana bukit serta goanya. Salah satunya nih goanya yang menurut para peneliti paling terdekat adalah goa yang ini. Saat Tamlika dan ke-6 temannya mendekati goa itu, mereka melihat ada pohon yang berbuah dan mata air di luar goa tersebut. Di dalam goanya itu dipercaya juga punya tempat yang cukup untuk mereka beribadah dan beristirahat. Dengan celah-celah dinding goa yang dapat cahaya matahari itu bisa masuk ke dalamnya. Wah, ini kayaknya udah perfect banget deh. Maka Tamlika dan ke-6 temannya itu beristirahat di dalam goa tersebut. Dan mereka juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta untuk dilindungi dari kejaran pasukan Raja Dicyanus. Dan mereka pun mulai tertidur di malam itu. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. Di satu sisi ketika Raja Dicyanus ini baru selesai pesta, dia nanya dong, mana nih 6 orang pembantu gua gitu loh. Dan ternyata baru diketahui kalau ke-6 orang tersebut sudah melarikan diri. Murkalah di situ Raja Dicyanus langsung mengerahkan pasukannya itu yang berjumlah kurang lebih puluhan ribu untuk menyusuri sebenarnya 6 orang ini tuh kabur kemana. Hingga akhirnya berhasil dilacak dan di-track nih kalau ke-6 orang pemuda itu lari ke atas bukit yang ada goa di dalamnya. Akhirnya Raja Dicyanus dan pasukannya itu melihat kalau 6 pemuda itu lagi tertidur di dalam goa. Mungkin mereka mikir bisa-bisanya nih lagi dicari enak-enakan tidur dalam goa. Wah, sudahlah, habis nih masa kalian. Mungkin pikir mereka saat itu.
Raja Dicyanus memerintahkan tuh pasukannya untuk menghukum mereka yang berani-berani amat nih pergi meninggalkan kerajaan dengan hukuman yang menurut Raja Dicyanus ini setimpal. Makanya Raja Dicyanus memerintahkan pasukannya untuk memanggil tukang batu supaya datang ke goa ini. Setelah tukang batu itu tiba, mereka diperintahkan menutup rapat-rapat pintu gua dengan batu, dengan bahan semacam semen lah kalau sekarang. Selesai dikerjakan, Raja berkata kepada para pengikutnya, "Jika saja mereka, Ashabul Kahfi ini tidak berpaling dariku, Raja Dicyanus, untuk menyembah berhala, mungkin nasib mereka tidak akan seperti ini, dan berdoalah kepada Tuhan yang kalian percayai untuk keluar dari goa ini." Mungkin saat itu pasukan kerajaan sudah tertawa-tawa ya, dengan seakan-akan tuh udah menang gitulah, tanpa mereka tahu sepertinya ada sebuah keajaiban yang akan terjadi di masa yang akan datang. Setelah masa yang amat panjang itu, inilah kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari pagi bersinar tuh hingga akhirnya membuat mereka ini terbangun. Dan ketika terbangun, mereka itu merasakan rasa lapar yang seperti orang tuh udah lama nggak makan. Ya mereka merasa masih tidur semalam aja tuh, dan ketika mereka keluar, yang tadinya ada pohon dan air, ternyata pohon dan airnya itu sekarang udah kering. Karena emang mereka tuh udah lapar banget, akhirnya mereka berunding ya, gimana nih, apakah kita harus ke kota atau enggak? Takutnya nanti kalau ke kota ditangkap lagi sama pasukan kerajaan. Karena emang udah lapar banget, akhirnya mereka pun memutuskan udahlah pergi ke kota aja salah satu gitu. Mau nggak mau, karena mereka sudah lapar. Tamlika langsung ngomong, udahlah gua aja yang pergi ke kota. Tapi di situ dia minta untuk bertukar pakaian dengan Yatbunus. Karena kan si Tamlika ini masih pakai baju bangsawan. Sementara Yatbunus ini pakai baju biasa lah, seperti baju pengembala. Berangkatlah Tamlika ke kota dengan berjalan kaki. Sepanjang jalan, saat udah deket kota, Tamlika itu keheranan. Kok kotanya beda ya sama yang dia tahu gitu loh. Dan Tamlika juga ngelihat ada bendera warna hijau dengan tulisan yang intinya itu tiada Tuhan selain Allah. Melihat bendera itu, Tamlika ini kucek-kucek mata ya. Dia heran, ini mimpi atau gimana. Tapi ini lapar banget gitu loh. Yaudah akhirnya dia jalan aja tuh. Dan ketika dia bertemu dengan sebuah pedagang roti, akhirnya dia deketin lah tuh pedagang itu dan menanyakan, ini tuh kota apa ya? Hingga akhirnya pedagang roti itu jawab, ya ini kota Epsus. Dan ditanya lagi sama Tamlika, nama rajanya siapa? Lalu pedagang roti itu menjawab, nama rajanya itu adalah Abdurrahman. Bingung dong di situ Tamlika, kok Abdurrahman ya? Kan rajanya itu Dicyanus. Gak lama Tamlika pun memberikan uangnya kepada pedagang roti. Pedagang roti itu pun mengambil uang yang diberikan oleh Tamlika. Dan pedagang roti itu sangat kegirangan karena dia menyebut Tamlika ini telah memberikannya harta karun. Pedagang roti itu pun lalu nanya lagi, di mana sisa harta karun yang lainnya? Kalau kamu tidak memberikannya, maka aku akan melaporkannya kepada Raja Abdurrahman. Hah? Harta karun? Tamlika ini makin bingung lagi ya, karena kan dia merasa dia nggak menemukan harta karun apa-apa gitu loh. Itu uang adalah hasil penjualan kurma 3 hari yang lalu. Dan di situ dia juga cerita kalau dia tuh pergi meninggalkan kota karena Raja Dicyanusnya itu berbuat zalim. Nah di situ si pedagang roti makin bingung, Raja Dicyanus. Loh, itu kan kisah-kisah yang mungkin ada di kisah sejarah gitu loh. Ada sebuah raja zalim yang udah terjadi di 300 tahun yang lalu. Tamlika lalu ditangkap, dia lalu dibawa ke hadapan raja. Nah masalahnya Raja Abdurrahman ini adalah raja yang bijak. Di situ Raja Abdurrahman pun bertanya beberapa hal terhadap Tamlika. Tamlika tuh ditanya banyak pertanyaan seperti dari mana asal kotanya ya. Dia jawab dari kota Epsus, terus dari mana dia dapat harta karun. Nah Tamlika jawab lagi, ini bukan harta karun. Ini uang saya hasil penjualan kurma 3 hari yang lalu. Terus ditanya di kota ini punya kenalan siapa aja. Di situ dia jawab namanya tuh berat gitu. Nah raja bingung ya karena nggak ada satupun yang dia kenal. Hingga akhirnya ditanya, punya rumah nggak di kota ini? Di kota ini maksudnya. Akhirnya dijawab tuh sama Tamlika, ada rumahnya. Nah akhirnya diutus tuh seorang utusan raja untuk melihat dari rumah Tamlika ini. Oleh Tamlika mereka diajak menuju ke sebuah rumah yang paling tinggi di kota itu. Dikisahkan akhirnya Tamlika ini bertemu dengan seorang kakek-kakek. Di rumah itu yang kaget mendengar asal-usul dari Tamlika. Dan berdalih jangan-jangan Tamlika ini adalah buyutnya lagi. Karena dia pernah mendengar kisah Raja Duraka Dicyanus dari Nabi Isa. Dahulu telah diberitahukan kisah mereka kepada kita dan mengatakan bahwa mereka itu akan hidup kembali.
Setelah kejadian itu heboh dan viral, Tamlika ini balik lagi ke goa dan ngasih tahu kepada teman-temannya. Di situ mereka sempat berpelukan ya. Akhirnya Tamlika bisa selamat tuh pulang bawa makanan. Tanpa mereka tahu kalau sebetulnya mereka itu sudah tertidur 309 tahun lamanya. Nah, setelah teman-temannya denger itu, bingung dong. Loh, ini apalagi gitu loh, semalam lagi dikejar Raja Dekianus, tahu-tahu kok bangun udah tertidur selama 309 tahun lamanya. Tidak lama setelah kejadian ini viral nih, kalau viralnya zaman sekarang ini udah FYP di mana-mana kali. Akhirnya pihak kerajaan itu seperti menyambut baiklah tentang kejadian atau cerita ini. Maka pihak kerajaan itu mengutus utusannya untuk segera datang ke goa. Dan ketika utusannya itu berada di goa, mereka justru melihat loh kok ketujuh pemuda ini malah tertidur lagi di dalam goa. Hingga akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memutuskan untuk mencabut nyawa para pemuda itu. Kembali gemparlah kisah dari Ashabul Kahfi ini di seantero kota pada saat itu. Beberapa waktu kemudian dibuatlah tuh masjid di depan pintu ya untuk mengenang ada sebuah kisah 7 orang pemuda yang tertidur selama 309 tahun lamanya. Sekarang ada beberapa tempat nih yang diduga kalau itu adalah lokasi goa dari Ashabul Kahfi ya. Itu banyak banget guys, ada yang bilang di Suriah. Tapi menurut beberapa peneliti sepertinya nih yang paling dekat atau yang paling mungkin itu terletak di Jordania. Mungkin nih dari kejadian ini ada salah satu hal yang bisa kita ambil pelajarannya, yaitu jangan takut dengan penguasa zolim selama kita masih punya kekuatan, yaitu yang maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu deh guys, sebuah kisah dari Ashabul Kahfi ya, dimana ternyata ini banyak juga nih versinya. Kalian udah pernah denger belum versi yang gue ceritain ini? Kalau misalnya kalian pengen nambahin, boleh banget tinggal komen aja di bawah. Nah, mungkin ini adalah akhir dari DIMJ spesial Ramadan yang akan menceritakan kisah-kisah seputar sejarah atau kisah Islami. Nah, nantinya kita akan balik lagi tuh normal ke DIMJ seperti biasanya. Kira-kira nih untuk next DIMJ bahas apa guys enaknya? Komen dong di bawah biar gue tahu. Nah, demikian episode pada kali ini. Selamat lebaran, selamat makan ketupat dan juga opor ayam. Gue Fajar Aditya bersama tim RJ5 mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Ciao.